Wanita itu mengupas kentang lalu memotongnya menjadi bentuk spiral, menusukkannya pada jarum baja, lalu menggorengnya dalam minyak panas. 5 menit kemudian, kentang berubah menjadi coklat keemasan. Kentang tornado yang lezat pun siap disajikan. Ditaburi bubuk balado dan saus jagung membuat aromanya sungguh menggoda. Sang ratu sebenarnya adalah seorang koki top dari abad ke-21 dan tanpa sengaja terlempar ke masa lalu menjadi ratu Korea. Sambil mencari cara untuk kembali ke masanya sendiri, hiburan terbesarnya adalah berkeliaran di dapur kerajaan. Para juru masak istana terkejut. Cara sederhana itu bisa mengubah kentang biasa menjadi hidangan yang sangat menggugah selera. Tepat pada hari itu, masakan sang ratu juga menjadi penyelamat karena seluruh dapur kekaisaran sedang menghadapi krisis. Kemarin, sang ratu sebenarnya sempat membuat popcorn untuk para juru masak, tapi semua sibuk menyiapkan jamuan besar bagi raja, permaisuri agung, dan para pejabat. Tidak ada satupun juru masak yang berani bermalas-malasan, sehingga tak seorang pun sempat mencicipi popcorn buatannya. Akhirnya, ratu menikmatinya seorang diri di halaman dapur. Saat itu, ia melihat seseorang meracuni persediaan air. Orang itu berusaha pergi dengan santai, tapi sang ratu merasa ada yang aneh. Wajahnya mirip penjahat dalam drama Korea. Sudah jelas ia berniat jahat. Sang ratu berlari hendak menangkapnya, namun tersandung gaunnya sendiri. Bukan hanya gagal menangkap pelaku, popcorn yang susah payah dibuatnya juga tumpah berantakan di tanah. Keesokan harinya, saat ratu kembali ke dapur, semua juru masak sakit diare. Ternyata benar, orang mencurigakan kemarin adalah pelakunya. Ia telah menaburkan biji koro ke dalam air. Hanya kepala koki yang selamat, sementara tabib istana terbaik pun tidak bisa menyembuhkan mereka dengan cepat. Bukan hanya para koki yang tumbang, tapi bahan makanan juga dicegat oleh para pemberontak. Jika jamuan kenegaraan raja gagal, nyawa semua koki bisa melayang. Ratu pun memutuskan untuk membantu. Meski bahan makanan seadanya, justru hal itu membuat ia sang koki top merasa tertantang. Saat itulah matanya tertuju pada jarum baja besar milik tabib, dan sebuah ide pun muncul, yaitu kentang viral Korea. Melihat jarum warisan keluarganya dicelupkan ke minyak panas, sang tabib hanya bisa menangis. Tapi kepala koki datang membawa sekeranjang kentang dan memaksanya ikut membantu. Karena kekurangan tenaga, siapapun yang lewat dapur direkrut untuk bekerja. Sang ratu mengajari mereka satu persatu cara mengupas kentang, memotong spiral, menajamkan tusuk bambu, hingga ia sendiri yang menggoreng. Tidak lama kemudian, piring demi piring kentang tornado siap disajikan di jamuan. Begitu tutup hidangan dibuka, semua tamu terkejut. Jamuan kenegaraan ternyata hanya menyajikan kentang. Raja merasa malu, tetapi meski hanya kentang, bentuknya unik dan aromanya sangat menggoda. Permaisuri agung yang gemar makan mengambil gigitan pertama. Kerenyahannya begitu nikmat sampai ia tidak bisa berhenti. Melihat itu, semua tamu pun ikut mencicipi. Kentang tornado mendapat pujian positif dan raja akhirnya bisa bernapas lega. Hidangan pembuka sukses besar. Kini giliran hidangan utama dengan bahan seadanya yang tersisa. Apalagi yang akan disajikan sang ratu.